Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke baiknya untuk memuji menyembah Tuhan. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk boleh menghadap kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Serta Roh Kudus.
Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat persilahkan duduk. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Saudaraku, pagi hari ini ruangan ibadah kita berbeda. Saudaraku melihat di sini banyak daun-daun palem. Saudaraku pasti ingat dengan daun palem. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita untuk senantiasa memuji menyembah Tuhan. Hujan ini katakan, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan
Sungguh luar biasa saudaraku. Daun palem adalah menyimbolkan kedatangan Sang Juru Selamat, di mana waktu itu dengan menunggang keledai dielu-elukan sedemikian rupa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku tuh bangkit berdiri, mari kita ungkapkan sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita senantiasa bersukacita di setiap saat. Sampai tepuk tangan kita memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari saudaraku katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Kami silakan untuk duduk kembali. Saudaraku,
Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersuka cita bersama. Amin saudaraku. Amin. Saat ini mari bersama-sama kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena pagi hari ini adalah pagi yang dipenuhi oleh sukacita di tempat ini. Saudaraku, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nanti dimulai dari depannya yang pinggir dulu, kemudian lewatnya samping. Demikian juga yang sana. Jangan sampai su-suan ya. Tadi jangan terlalu berdekatan satu dengan yang lain, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Nah saudaraku, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pujian ini katakan, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Sampai tepuk tangan kita memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. kita akan naikkan doa-doa syafaat kita saudaraku. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah hingga di gereja ini dengan selamat, penuh sukacita daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau urapi mereka semua sehingga COVID segera reda dan hilang di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga staf-stafnya, hingga sampai pengurus yang paling bawah Bapak RT ya Tuhan. Engkau pakai menjalankan pemerintahan ini menurut kehendak dan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pembangunan Wisma Sinode GKMI di Semarang ya Tuhan. Engkau sertai donatur-donatur, Engkau sertai panitia, dan Engkau sertai pekerja-pekerja sehingga selesai menurut rencana seperti yang Tuhan telah rencanakan. Kami juga berdoa buat cabang PIPKA GKMI cabang Angan Limo Kalimantan Barat, pertumbuhan jemaat dan rindu tanah dan gedung gereja
apa yang menjadi keperluan dan kerinduan mereka, kiranya Engkau nyatakan, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, untuk persiapan rangkaian acara masa Raya Paskah ya Tuhan, yang sudah direncanakan melalui panitia dari awal sampai selesainya, kiranya Engkau pakai, Engkau urapi, dan berjalan dengan lancar. Untuk KBG Nasih Dirayon 1 ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau pakai untuk pendidikan anak-anak, kiranya untuk pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk di Rayon 2, untuk pembinaan anak dan pastori ya Tuhan, yang sudah berjalan demikian. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya, dan Engkau berkati donatur-donatur beserta jemaat panitia yang ikut ambil bagian. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang belum bisa ikut andil ya Tuhan, kiranya Engkau curahkan berkat berlimpah-limpah sehingga bersehati dapat menyelesaikan rumah Tuhan yang telah Engkau percayakan. Tidak lupa kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan jemaat GKMI yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dengan darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan akan Engkau beri kesembuhan sehingga mereka sehat seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang mengalami kemunduran iman, Engkau berikan kekuatan, yang mengalami kesakitan Engkau beri kesembuhan ya Tuhan, yang mengalami kekurangan Engkau cukupkan sehingga berlimpah-limpah, sehingga bersama-sama dapat untuk memuji dan kemuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang singkat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu terjadilah. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita katakan, satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
katakan Engkau Tuhan yang setia. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan di pagi yang indah ini. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami, pagi hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luasa di dalam setiap diri kami, sehingga firman itu kami pahami dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, di minggu yang penuh warna ini ya, penuh warna-warni sekarang ya. Banyak warna hijau, go green, malah semakin segar. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, saya meminta tolong dengan kasih Pak Agus Radianto bisa membacakannya dengan sukacita.
Terima kasih Pak Agus Radianto. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memerlukan. Minggu ini kita memasuki namanya Minggu Prapaskah 6. Minggu Prapaskah 6 itu memiliki dua dimensi makna. Yang pertama adalah di sana ada Minggu Palmarum dan juga Minggu Sengsara. Minggu Palmarum yaitu di mana bangsa Israel, umat yang menyambut Tuhan Yesus saat itu, mereka mengeluh-elukan Yesus. Mereka bersuka cita karena Yesus akan datang. Mereka menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Mereka punya harapan bahwa kedatangan Yesus ini akan membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Tapi sayang, makna yang dimiliki oleh umat saat itu adalah perubahan secara politik. Jadi mereka akan mengalami kejayaan lagi. Dan Minggu Sengsara yaitu Yesus memasuki masa kesengsaraannya menjelang penyaliban sampai mati. Jadi ada semacam kontradiktif di dalam peristiwa ini. Di mana di satu sisi bangsa Israel bersuka cita, mereka mengeluh-elukan Yesus yang datang sebagai raja bagi mereka. Dengan penuh sukacita mereka menyambut kedatangan Yesus. Mereka berseru, Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seruan sukacita dan sekaligus seruan yang mengandung harapan yang begitu luar biasa. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, tidak butuh waktu yang begitu lama. Tinggal beberapa hari saja, sorak-sorai sukacita itu berubah menjadi teriakan kebencian dan kemarahan. Mereka yang bersorak Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga yang meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini satu kenyataan. Di satu sisi mereka menyanjung Yesus, tetapi di sisi yang lain mereka menjadi marah terhadap Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus datang ke Yerusalem? Bukankah Yesus tahu bahwa di Yerusalem itu akan ada banyak kesengsaraan? Yesus tahu betul apa yang akan dia alami. Yesus akan menderita sengsara, dia akan disalibkan. Tetapi mengapa Yesus tetap masuk ke Yerusalem? Sebenarnya ketika kita membaca teks ini, nanti ketika saya memaparkannya, saya melihat dari semua paralelnya ya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma dari Matius, dari Markus juga, dari Lukas dan Yohanes. Jadi ceritanya itu dari semua itu. Jadi ketika nanti kok di Matius ini tidak ada. Nah, bisa nanti dilihat kalau kita baca Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di bawahnya itu ada tanda tutup dan buka kurung, ada tulisannya Markus, itu paralelnya. Jadi cerita yang sama gitu ya. Memang ada yang menceritakannya lebih detail, ada juga yang tidak. Jadi saya mengambil dari semua kitab Injil itu. Nah, Yesus datang ke Yerusalem menggenapi nubuat Nabi di dalam Zakaria 9 ayat 9. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang dinubuatkan pasti digenapi. Enggak mungkin enggak. Maka kalau nubuat pasti terjadi, ramalan itu belum tentu terjadi. Gampang. Jadi kalau orang gampang-gampangnya menubuatkan sesuatu harusnya hati-hati. Karena nubuat itu berasal dari Tuhan dan pasti terjadi, nggak mungkin enggak, gitu kan? Jadi apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini digenapi. Maka Yesus menggenapi yang di dalam Zakaria ayat 9
Zakaria 9 ayat 9, intinya di sana, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Yesus datang ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Saya tidak akan membahas mengapa seekor keledai dan yang lainnya, karena kita mau fokus kepada tema kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini sebenarnya kita bisa melihat ada hal yang sangat menarik. Menurut saya, yaitu selalu ada jalan bagi yang taat. Jadi selalu ada jalan bagi yang taat. Slide berikutnya. Kita melihat di teks itu bahwa Tuhan Yesus memerintahkan 2 muridnya. Kamu pergi, lepaskan keledai itu dan bawa ke sana, bawa ke sini. Padahal pemilik keledai itu enggak kenal murid Tuhan Yesus. Ya, kalau misalkan nih Bapak Ibu Saudara, kita punya kambing. Tiba-tiba ada orang yang kita tidak kenal. Mungkin kalaupun kita kenal, dia ambil begitu saja. Apa kita mau merelakannya? Tapi Tuhan Yesus tahu betul. Nanti kalau ada yang menanyakan kepada kamu, maka jawablah dengan begini. Menarik, kedua murid ini taat. Mereka enggak bertanya panjang lebar, Tuhan mengapa nanti kalau begini, Tuhan tidak. Ketika Tuhan katakan pergi, nanti katakan ini. Maka mereka pergi dan betul mereka melepaskan keledai itu. Dan ketika dilepaskan, pemilik datang dan berkata, mengapa kamu melepaskannya? Jawaban kedua murid itu, Tuhan memerlukannya. Ketika dikatakan Tuhan memerlukannya dan dilanjutkan nanti di situ, ia akan segera mengembalikannya. Yang di Matius tidak ditulis, tapi nanti di paralelnya ada. Jadi Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi Tuhan mengambil tidak selamanya. Dipakai maka dikembalikan. Maka pemilik itu enggak bertanya-tanya lagi. Langsung dilepaskan keledainya dengan sukarela. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang taat, ada jalan. Tuhan pasti membuka jalan. Tidak ada jalan buntu ketika kita taat kepada Tuhan. Orang yang tidak kita kenal pun itu akan Tuhan gerakkan. Tuhan jamah seperti pemilik keledai tadi. Dia digerakkan oleh Tuhan. Dia melepaskan keledainya dengan sukacita. Jadi yang paling penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memiliki hati yang taat. Apapun yang Tuhan katakan, maka kita mau taat melakukannya. Sekalipun nanti di dalam perjalanan itu begitu banyak tantangan, begitu banyak kesukaran, kita akan menemukan jalan keluar karena Tuhan sendiri membuka jalan buat kita. Kita tidak membuka jalan, Tuhan membuka jalan, kita tinggal lewat saja. Jadi ketaatan sesuatu yang sangat penting. Maka kata Tuhan memerlukan ini sebenarnya sesuatu kalimat yang perlu kita renungkan. Di teks ini dikatakan yang Tuhan perlukan adalah keledai. Keledai itu adalah alat, sarana. Kalau kita mau tarik ke dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perlukan dari kita? Kan begitu, slide berikutnya. Tuhan memerlukan apa saat ini dari saya dan Bapak Ibu Saudara? Mungkin satu dengan yang lain berbeda, tapi ada juga yang sama. Apakah Tuhan memerlukan hidup kita? Tuhan berkata, ayo persembahkan hidupmu
menjadi kepanjangan tangan saya, menjadi alat saya, menjadi saluran berkat. Apakah waktu kita punya waktu, Tuhan berkata, waktumu ini gunakan untuk melayani saya. Waktumu ini gunakan untuk melakukan banyak hal yang saya percayakan kepadamu. Ataukah Tuhan meminta kita memberikan tenaga kita? Tuhan berkata, aku butuh tenagamu. Persembahkan. Tuhan memerlukannya. Ataukah harta kita? Tuhan berkata, aku memerlukan hartamu. Atau keluarga kita. Atau jangan-jangan ada yang Tuhan minta dari kita 2, 3. Atau bahkan semuanya Tuhan minta. Tuhan memerlukannya. Ketika kita memahami kata Tuhan memerlukannya, bukan berarti Tuhan kekurangan. Ya, karena sesungguhnya pemilik segala sesuatu adalah Tuhan. Dia Allah kita yang empunya segala sesuatu, termasuk hidup kita. Meskipun dia pemilik hidup kita, pemilik segala apa yang kita punya, Tuhan tidak bersifat arogan. Kalau arogan, sebenarnya untuk apa? Murid itu begitu ngambil keledai itu, nggak usah menjawab ibu atau pemilik keledai itu, ditarik aja. Tapi enggak, Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya, jawab aja begitu dan nanti akan dikembalikan. Jadi Tuhan meminta kerelaan. Menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan pemilik segala sesuatu dan Tuhan mau apa yang sudah diberikan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan ketika kita mempersembahkannya dengan kerelaan hati. Orang yang rela berarti punya pemahaman yang betul. Yaitu dia sadar betul bahwa hidupku adalah anugerah Tuhan. Jika saya ada sebagaimana ada saya saat ini, semua karena Tuhan. Harta, kekayaan, segala yang saya punya itu pun pemberian Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 tadi ayat pembimbing kita. Persembahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi memang Tuhan memerlukannya, tapi Tuhan mau dengan kita mempersembahkan dengan sukarela. Ketika kita mempersembahkannya bukan dengan sukarela, maka itu di hadapan Tuhan pun tidak punya makna. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan dulu kepada kita, baru Tuhan bilang persembahkan. Ya. Jadi Tuhan meminta dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Kira-kira di antara kita semua yang hadir di sini, siapa yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya? Saya tidak memiliki apapun gitu. Tidak ada ya? Kalau dibilang saya nggak memiliki apapun, langsung Tuhan akan berkata, piye to nak, kowe wis tak kasih urip ngono ya. Urip iki lho, hidup ini kan sudah dikasih. Terus apa lagi? Siapa yang nggak punya uang sama sekali? Ada? Minimal 100 rupiah ada di rumah. Receh gitu kan. Berarti punya uang. Soal jumlahnya berapa itu perkara yang berbeda. Siapa yang nggak punya talenta? Semua punya.
Ada yang punya satu, ada yang punya dua. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata Dia akan mengembalikannya. Jadi ketika kita taat, Tuhan beri dulu kepada kita persembahkan, Tuhan beri bahkan lebih lagi loh. Menarik loh. Jadi mengikut Tuhan itu, Tuhan berikan dulu. Tuhan berikan semua yang kita butuhkan. Hidup Tuhan berikan, waktu Tuhan berikan, tenaga Tuhan berikan, materi Tuhan berikan. Dan Tuhan bilang, persembahkan kepadaku. Dari apa yang kamu punya. Jangan memikirkan mempersembahkan dari apa yang tidak dipunya. Tuhan tidak memerlukan dari apa yang tidak kita punya. Jadi perlu dipahami ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerlukan dari apa yang kita punya. Bukan dari apa yang tidak kita punya. Jadi nanti ketika kita mengikut Tuhan itu rasanya enak sekali. Rasanya menyenangkan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu itu sukacita. Karena itu dari apa yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan ngutang. Mau mempersembahkan tapi ngutang dulu. Itu namanya golek perkara dewe, gitu kan? Tuhan bilang persembahkan dari apa yang ada padamu. Ora ono kok digolek-golekno, gitu kan? Nah, ora iso bayar piye? Kan repot jadinya. Jadi Tuhan memerlukan itu. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Lewat semuanya. Dan nanti ketika kita melihat cerita itu utuh Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Tapi Yesus tahu tujuannya. Tujuan Yesus adalah, apa Bapak Ibu Saudara? Tujuan Yesus datang ke dunia ini? Iya, tujuan Yesus menyelamatkan kita manusia. Dan Tuhan tahu caranya dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia akan disalib. Dosa itu dibayar dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas, perak, dan yang lain sebagainya. Hanya dengan pengorbanan diri Tuhan Yesus saja. Dan dia tahu itu. Tetapi Yesus punya satu tekad di dalam hidupnya. Dia taat kepada kehendak Bapa. Jadi Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dalam penderitaan itu pun dia menjalaninya. Ketika Yesus dielu-elukan oleh bangsa Israel, Yesus tidak langsung berkata, wah luar biasa, terima kasih, engkau menyanjung saya, engkau memuji saya. Yesus tidak ngomong apa-apa di ayat itu. Dia diam saja. Hosana, hosana. Baju ada yang ditaruh di jalan itu. Ada ranting-ranting supaya dilewati oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus mau disalibkan, sebelum disalibkan, bukankah Yesus diadili? Bukankah dia dicaci maki? Bukankah dia diolok-olok? Bukankah dia diludahi? Apa Yesus berkata apa-apa membela diri? Enggak. Apa Yesus patah semangat? Enggak. Yesus menerima semuanya, menanggung semuanya karena dia tahu ini jalannya untuk sampai kepada tujuan menyelamatkan manusia yang berdosa, melakukan kehendak Bapa. Jadi ketika dia pun dihina, dicaci maki, itu tidak membuat dia patah semangat secara manusia. Karena Yesus itu manusia 100% dan Tuhan 100%. Kalau secara Tuhan tidak mungkin dia mengalami penderitaan yang rasa sakit kita. Tapi sebagai manusia dia merasakan sakit yang kita alami. Tapi Yesus menunjukkan satu keteladanan bagi kita. Dia bisa fokus kepada tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memerlukan sesuatu dari diri kita, itu enggak mudah langsung melakukannya. Banyak tantangan, banyak rintangan. Mungkin ada kalanya orang memuji-muji kita. Wah Bapak luar biasa, Ibu luar biasa, hebat.
Tapi ada kalanya orang mencaci kita, orang menjelek-jelekkan kita, orang kecewa dengan kita, orang tidak suka dengan kita. Dua sisi ini selalu ada, betul Bapak Ibu Saudara? Sejahat-jahatnya manusia, pasti ada yang suka? Ya. Sebaik-baiknya manusia, pasti ada yang tidak suka? Nah, itulah manusia. Jadi nanti ketika kita disanjung, kita jangan menjadi sombong. Kita jangan lupa daratan dalam arti, misalkan kita jadi kurang membenahi diri. Tapi ketika kita dikritik, ketika kita dicaci maki, jangan membuat kita menjadi patah semangat. Yang penting tujuan kita tetap satu, taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari fokus kepada apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini Tuhan berkata kepada kita, Tuhan memerlukan ini dari saya. Apa? Kita yang tahu. Apakah tadi waktu, tenaga, pikiran, harta, keluarga, atau semuanya? Ketika Tuhan berkata Tuhan memerlukannya, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti pemilik keledai tadi? Menyerahkannya, memberikannya dengan sukarela. Kalau kita memberikannya dengan sukarela, kita tidak pernah rugi. Tuhan mengembalikannya, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan pemilik segala sesuatunya. Mari di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita kembali merefleksikan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan Kristus atas kehidupan kita. Nah, ketika kita mencoba melihat itu, kita kembali lihat ke diri kita. Betapa besar kasih-Nya yang terwujud nyata dalam hidupku. Semua yang ada ini, semua karena Tuhan. Kalau begitu, mengapa sih saya kok eman-eman dengan Tuhan? Kenapa sih saya hitung-hitungan dengan Tuhan? Dan mari kita berkomitmen mulai hari ini. Apapun yang Tuhan minta dari saya mau persembahkannya dengan sukarela, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang tulus. Supaya persembahan saya berkenan bagi Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang taat. Ketika Tuhan memerlukan apapun dari hidup kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang syukur dan tulus ikhlas. Sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Gereja. Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap jemaat majelis, jemaat, dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rotua Nur Hayati Sinaga yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini, dan juga kepada saudara-saudara semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah umum pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, selamat datang dan selamat beribadah. Segenap jemaat, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di GKMI Surakarta. Barangkali ada?
Di belakangnya ibunya Mbak Dina itu, Mbak siapa tadi? Septina ya? Bisa berdiri sebentar Mbak? Ya, selamat beribadah, bergabung bersama Gereja GKMI Surakarta. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun. Segenap jemaat Majelis Hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama Ibu Trivena Herawati. Selamat ulang tahun Ibu Hira. Semoga cepat pulih, cepat sehat, karena kemarin baru sakit ya. Sedikit kurang enak badan gitu. Yang kemudian Bapak Zakaria Dian Sukijanto, hadir apa enggak ini Bapak Dian? Ibu Dian ya yang ada ya. Kemudian Ibu Gianti, Sugianti, ada enggak ya? Mas Sutris tadi kelihatannya ada. Oh di belakang. Ya. Jangan lupa nanti undangannya ya Mbak Gianti ya, ketutupan pohon palem ini soalnya. Kemudian Bapak Marimin HP, oh nanti sore berarti. Ya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Ucapan bahagia, segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak Enda Septianto dan Ibu Novelia Jovani Gata yang sudah lahir pada tanggal 13 Maret 2021 dengan diberi nama Theodora Yohana Citrani Putri. Kiranya Allah akan memberkati sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga. Untuk tema khotbah bulan April 2021 bisa Bapak Ibu baca di warta. Kemudian rangkaian peribadahan masa raya Paskah kita. Yang pertama Minggu Palem ya, pada minggu ini kita sudah masuk di dalam Minggu Palem Harum, nanti dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Rotua. Kemudian besok Kamis, kebaktian Kamis Putih, tanggal 1 April jam 6 sore di gereja. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Kamis Putih bisa memakai pakaian yang berwarna putih, ya. Jauh lebih pas dengan temanya gitu ya, Kamis Putih di ibadahnya. Kemudian ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April jam 6 sore di gereja. Apakah sudah ditentukan dress code-nya warna apa? Oh, pakai warna merah Bapak Ibu, nanti biar seragam juga ini. Dan di dalam Jumat Agung akan ada baptisan ya, pemberkatan baptisan, ya, baptisan untuk saudara-saudara yang sudah kemarin diwartakan di dalam gereja. Nah ini sudah diwartakan lagi juga ya. Untuk baptisan kudus di Rayon 2, yang pertama Ibu Fatimah, yang kedua Saudari Hana Eka Puspita Rahmawati, yang ketiga Saudara Immanuel Krisnanda Putra, yang keempat Saudara Erik Antona Joy Supriya, yang kelima, Calvin Widian Permata Aji. Yang keenam, Saudari Aditya Puja Rahmanto. Yang ketujuh, Saudara Yohanes Riko Ardika Pratama. Mohon dukungan doa. Kemudian kebaktian Fajar Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April jam 5 pagi Bapak Ibu. Jadi jamnya lebih pagi lagi. Diusahakan yang mau datang ke kebaktian Fajar Paskah bisa bangun jam 3 ya, kalau Pak Didik ya, jam 3 atau jam 4 gitu ya, supaya nanti tidak terlalu ngantuk. Terus kemudian sore juga masih ada ibadah Paskah jam 18 atau jam 6 sore. Di dalam Fajar Paskah dan ibadah Paskah akan ada perjamuan kudus Bapak Ibu, jadi persiapkan pribadi panjenengan semuanya untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani di gereja. Kemudian jadwal sepekan Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam warta.
karena hanya di sini yang Rabu ya, terutama yang Komisi Perempuan itu nanti yang firman Tuhan akan dilayani Bapak Bambang Sunarno, kemudian pemimpin pujiannya Ibu Maryani Bambang. Untuk youth community, ya sudah terjawab, nanti dibaca sendiri youth community. Kemudian laporan persembahan Minggu 21 Maret 2021 untuk ibadah pagi 501.000, ibadah sore 304.000. Persepuluhan NN 200.000, Ibu Tumin 100.000, NN 70.000, kemudian diakonia pagi 226.000, sore 75.000. Terima kasih atas persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Jika ada kesalahan penulisan, baik jumlah maupun nama, bisa menghubungi majelis. Kemudian untuk tema khotbah minggu depan, Bapak Ibu juga bisa dibaca di warta. Untuk petugasnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nahum, kemudian liturgisnya Ibu Tuti Fanya, dan musiknya Penatua Agus Radianto. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk warta minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sungguh luar biasa ibadah kita pada pagi hari ini, begitu banyak berkat yang sudah kita peroleh di pagi yang indah ini. Saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu banyak memberkati kita di pagi hari ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari,
sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.